Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd. Berkata Samahatu Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah, beliau menukil kalam dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsiri hadhihi al-ayah. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata menjelaskan tafsir ayat di surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahil muhkamil mustamili ala kulli khairin an-nahi an kulli syarrin. Allah Subhanahu wa taala mengingkari siapa saja yang keluar dari hukum Allah, di mana sifat hukum Allah itu al-muhkam. Muhkam, jelas, mencakup atas seluruh kebaikan dan larangan terhadap seluruh kejelekan. Ini sifat hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkandung padanya kejelekan sedikit pun. Wa adlin ila ma siwahu minal ara'i wal ahwa'i wal istilahat. Allah mengingkari dalam ayat ke-50 di surat Al-Maidah kepada siapa saja yang keluar dari hukum Allah dan berpaling kepada selain hukum Allah berupa pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan, hawa nafsu, atau konsep-konsep istilah-istilah yang diada-adakan, allati wada'aha ar-rijalu bila mustanadin min syariatillah, yang diletakkan di konsep dirancang oleh orang-orang tanpa berpijak di atas sandaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Kama kana ahlul jahiliyati yahkumuna bihi min ad-dalalati wal jahalat, sebagaimana dahulu ahlul jahiliyah menghukumi dengan yang demikian itu berupa kesesatan-kesesatan dan kejahilan. Mimma yad'unaha bi ara'ihim wa ahwa'ihim, di mana mereka meletakkan konsep hukum-hukum menggantikan hukum Allah melalui pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat mereka pribadi dan hawa nafsu mereka. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir mencontohkan siapa mereka. Wa kama yahkumu bihi tataru, sebagaimana Tatar berhukum dengannya. Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini hidup di masa Tatar, sehingga perlu untuk setiap muslim itu melihat kepada sejarah, mempelajari sejarah, mengambil ibrah pada yang demikian itu. Siapa Tatar? Bagaimana latar belakang mereka? Dari mana mereka berasal? Apa yang ada pada mereka berupa pemikiran dan konsep? Naam. Jadi Tatar itu adalah anak keturunan Mongol, di mana bangsa Mongol di masa itu menaklukkan dunia, bahkan sampai di tanah kita ini, tanah Jawa, yang kemudian berperang dengan kerajaan Singosari waktu itu, sampai di Malang ini. Bangsa Mongol, mereka menjajah dan menguasai dunia ketika itu, meluluh lantakkan peradaban Islam di masa Daulah Bani Abbas. Daulah Abbasiyah kemudian runtuh, hancur di tangan Mongol. Kemudian beranak pinak dari Mongol ini Tatar, yang kemudian masuk kepada Islam. Jadi mereka menisbatkan kepada Islam, bahkan sejarah mencatat, dikatakan bahwasanya mereka itu menjadi sebab terbesar tersebar luasnya Islam ke seluruh dunia melalui Tatar ini. Nah, jadi mereka menisbatkan kepada Islam, bersyahadat. Nah, hanya saja mereka menetapkan hukum yang menjadi dasar sumber landasan hukum mereka adalah Al-Yasiq namanya. Al-Yasiq ini adalah undang-undang yang dirancang oleh Genghis Khan, Raja Mongol ketika itu. Dia menggabungkan sekian syariat dan konsep dari aturan-aturan adat, keagamaan, digabungkan, kemudian dirancang sebagai sebuah hukum dasar daulah Mongol ketika itu, untuk menertibkan rakyat, mengatur hukum-hukum kriminal. Ini hukum Al-Yasiq. At-Tatar kemudian menerapkan yang demikian itu menjadi sumber dasar landasan hukum. Penting untuk dilihat bagaimana pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sikap-sikap para ulama di masa itu tentang yang demikian. Dibahas tuntas oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa beliau jilid ke-28 dari halaman 501 ke atas. Nah, fatwa-fatwa beliau tentang Tatar bisa merujuk, kitabnya ada di bawah. Intinya, penisbatan Tatar kepada Islam bukanlah suatu halangan untuk menghukumi mereka di atas kekafiran, dan kewajiban untuk memerangi mereka ketika itu, ketika situasi kondisinya
didapati kemampuan pada kaum muslimin. Makanya setelah itu tidak lama mereka runtuh, jatuh, digantikan oleh Mamalik, daulah atau konsep kedaulatan Al-Mamalik, eranya Al-Mamalik. Al-Mamalik ini mantan-mantan budak yang kemudian menguasai kedaulatan setelah hancurnya Daulah Abbasiyah. Mongol kemudian berangsur-angsur mengalami kemunduran. Setelah ekspansi ke tanah Jawa ini, kemudian Mongol mengalami kehancuran. Muncul kemudian kerajaan Majapahit ketika itu, berangsur-angsur kemudian hancurlah Daulah Mongol, berikut Tatar. Sampai muncullah kemudian Daulah Utsmaniyah, itu yang menguasai peradaban dunia 600 tahun lebih. Intinya, Syekh atau Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini memberikan sebuah contoh tentang konsep berhukum dengan hukum jahiliyah menggantikan syariat Islam yang telah dilakukan oleh Tatar, rezim Tatar pada waktu itu. Itu sebuah rezim yang menisbatkan kepada Islam. Wa kama yahkumu bihi Tataru min siyasatil malakiyah al-ma'khudah an malikihim Genghis Khan. Sebagaimana Tatar berhukum dengannya dalam siasat kerajaan mereka, yang itu diambil dari raja mereka Genghis Khan, raja Mongol waktu itu. Alladhi wada'a lahum kitaban majmu'an min ahkamin qad iktabasaha an syara'i'a syatta. Yang mana Genghis Khan ketika itu mengkonsep, menggodok, merancang undang-undang dasar tersebut, kitaban majmu'an, yang dia terkumpul dari hukum-hukum yang disaripatikan, diambil dari berbagai macam syariat. Ada syariat Cina, syariat Islam, syariat suku-suku, syariat kabilah-kabilah, dicampur adukkan, diambil, diformulasikan menjadi sebuah undang-undang dasar sebagai pijakan kerajaan Mongol ketika itu, yaitu apa yang masyhur dengan sebutan Al-Yasiq. Minal Yahudiyah wa Nasraniyah wal milatil Islamiyah wa ghairiha, dari berbagai macam syariat. Dari ajarannya Yahudi, ajarannya Nasara, dari ajaran Islam dan yang selain daripada itu. Dikonsep, dicampur adukkan menjadi sebuah dasaran hukum Al-Yasiq itu tadi. Naam. Wa fiha katsirun minal ahkami akhadaha min mujarradi nadharihi wa hawah. Dan kebanyakan dari hukum-hukum yang diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Al-Yasiq itu diambil oleh Genghis Khan dari pandangan dia pribadi dan hawa nafsunya. Fasarat fi banihi syar'an muttaba'a, maka jadilah pada anak keturunannya konsep undang-undang yang diletakkan Genghis Khan tadi Al-Yasiq menjadi syariat yang diberlakukan, diikuti. Naam. Yuqaddimunaha 'alal hukmi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka kedepankan syariatnya Genghis Khan tadi Al-Yasiq, mereka kedepankan yang demikian itu dibandingkan hukum dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wa man fa'ala dzalika minhum fa huwa kafirun yajibu qitaluhu. Siapa yang melakukan yang demikian itu minhum, dari mereka, hum siapa? Tatar, dan Tatar itu muslimin. Tatar itu menisbatkan kepada Islam. Fa huwa kafir, maka dia kafir. Menunjukkan bahwasanya mereka menisbatkan ke Islam, sehingga ketika mereka melakukan yang demikian jatuh hukum kekafiran pada mereka. Wa man fa'ala dzalika minhum, dari kalangan Tatar, fa huwa kafirun yajibu qital, wajib untuk memerangi mereka. Ini fatwa dari Al-Hafidz Ibnu Katsir sesuai dengan situasi kondisi zaman ketika itu, ruang dan waktunya. Karena permasalahan keluar, memberontak, menggulingkan, mengkudeta suatu kedaulatan atau pemerintahan yang tidak berhukum dengan syariat, ini muqayyad, dikait, kompleks permasalahannya, mendetail dalam fikih syariat, tidak asal, tidak serampangan, ada syarat-syaratnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir berfatwa yang demikian, yajibu qitaluhu, sesuai dengan situasi kondisi ketika itu, adanya qudrah mungkin, adanya kemampuan, kemungkinan untuk yang demikian. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri telah menerapkan yang demikian itu, memerangi Tatar. Sampai-sampai ucapan masyhurnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tercatat dalam sejarah sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dibahas dalam Al-Bidayah dan Nihayah. Syekhul Islam mengatakan, "Idza ra'aitumuni fi sufufi Tatar."
kalau kalian melihatku ada di barisannya Tatar, wa ala ra'si mushaf faqtuluni, dan di atas kepalaku itu ada mushaf, maka bunuhlah aku, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangan kamu terbawa perasaan mengedepankan atifiyah melihat mushaf yang ada di atas kepalaku. Selama aku ada di barisan Tatar, bunuh aku, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang demikian, katanya Al-Hafidz Ibnu Katsir, dalam rangka memberikan tasji', motivasi bagi manusia ketika itu untuk melawan Tatar. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini mengatakan wa man fa'ala dzalika minhum fa huwa kafirun yajibu qitaluhu, sesuai dengan ruang dan waktu yang ada ketika itu. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan syaratnya. Hatta yarji'a ila hukmillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka diperangi? Sampai agar mereka kembali rujuk kepada hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam, karena mereka menguasai wilayah kedaulatan dan mereka menisbatkan kepada Islam, tapi mereka tidak mau menjadikan Islam sebagai dasaran hukum dan sumbernya. Kontradiksi. Fala yuhakimu siwahu fi qalilin wala katsir. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fala yuhakimu siwahu, tidak boleh berhukum kepada selain syariat dalam permasalahan kecil maupun banyak, sedikit atau banyak. Bahkan sebagian ulama berpandangan tidak bolehnya merujuk berhukum kepada hukum selain syariat Allah, walaupun itu dalam rangka untuk meminta hak-hak kita. Ada dua pendapat dalam permasalahan tersebut. Dalam suatu persengketaan yang dasaran hukumnya bukan syariat, apakah diperbolehkan seseorang itu untuk menuntut haknya, tapi satu-satunya jalan adalah melalui konsep peraturan yang ditegakkan di bawah perundang-undangan selain syariat. Sebagian ulama memandang tidak mengapa yang demikian, karena dalam rangka keterpaksaan dan agar haknya itu kembali. Misalkan dalam persengketaan kerjasama atau jual beli tanah, misalkan dia ditipu. Nah, sementara mahkamah peradilan yang ada di wilayah itu hanya berhukum dengan konsep selain syariat, dia tidak bisa menuntut haknya kecuali dengan merujuk kepada dasaran pasal-pasal di atas undang-undang selain syariat tersebut. Sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Sudah, serahkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan ganti segalanya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ibtila. Naam. Fala yuhaqqimu siwahu fi qalilin wala katsir. Qala ta'ala afa hukmal jahiliyyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ayabtaghuna wa yuridun, mereka menginginkan dan menghendaki. Wa an hukmillahi ya'dilun, sebaliknya terhadap hukum Allah mereka justru berpaling. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, tidak ada yang lebih baik dari Allah hukumnya, na'am, bagi orang-orang yang yakin. Adapun orang-orang yang syak, ragu, maka lain ceritanya, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Ay wa man a'dalu minallahi fi hukmihi liman aqala 'anillahi syar'ahu, siapa yang lebih adil dibandingkan Allah dalam hukumnya bagi orang yang memahami dan berakal tentang Allah, tentang syariat Allah. Wa amana bihi wa aiqana, dan bagi orang yang beriman dengan syariat Allah dan yakin. Wa alima annahu ta'ala ahkamul hakimin, bagi orang yang mengetahui, meyakini bahwasanya Allah itu ahkamul hakimin, sebaik-baik hakim. Wa arhamu bi khalqihi minal walidati bi waladiha, dan Allah itu lebih rahmat, lebih berkasih sayang kepada makhluknya dibandingkan seorang ibu terhadap bayinya. Naam. Allah jauh lebih rahmat, lebih peduli, lebih tahu kemaslahatan makhluknya. Fa innahu ta'ala huwal alimu bi kulli syai', karena sesungguhnya Allah taala Maha mengetahui segala sesuatu, maslahat bagi hamba itu, mudaratnya. Al-qadiru ala kulli syai'in, yang Maha mampu atas segala sesuatu. Al-adilu fi kulli syai', yang Maha adil dalam segala sesuatunya. Selesai penukilan dari kalamnya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Wa qad qala azza sya'nuhu qabla dhalika mukhatiban nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dalam surat Al-Maidah 48 Allah berkata, hukumilah di antara mereka manusia itu dengan segala apa yang Allah telah turunkan, dan jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka manusia itu. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, jangan engkau menuruti hawa nafsu manusia dari apa yang telah datang kepadamu berupa al-haq, yaitu hukum Allah.
Wa qala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan agar engkau menghukumi di antara mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala apa yang Allah turunkan, dan jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka, dan waspadalah jangan sampai mereka memfitnah, menggelincirkan kamu dari sebagian apa yang Allah telah turunkan kepadamu. Naam. Allah perintahkan di sini, Allah peringati nabinya untuk murni, totalitas dalam menetapkan hukum-hukum Allah. Jangan sampai kendor atau berpaling dari sebagian apa yang telah Allah tetapkan. Wa qala ta'ala mukhayyiran nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bainal hukmi bainal yahudi wal i'rad anhum in ja'uhu lidzalik. Dan Allah juga memberikan opsi pilihan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara menghukumi mereka Yahudi atau berpaling dari mereka, tidak menghukumi mereka ketika Yahudi datang untuk meminta peradilan atau hukum. Fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Kalau mereka datang kepadamu untuk suatu hukum, maka hukumi di antara mereka atau berpalinglah kamu. Karena Yahudi ketika itu terkadang dalam sekian permasalahan mereka merujuk kepada Nabi SAW untuk menengahi permasalahan mereka. Dalam keadaan hukum itu telah ada di kitab mereka di Taurat. Tapi mereka berpaling dari Taurat. Makanya Allah katakan di ayat ini, au a'rid anhum, atau sudah tidak usah digubris mereka, berpalinglah dari mereka. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Kalau kamu berpaling dari mereka, orang-orang Yahudi, maka mereka tidak akan memudaratkan kamu sedikit pun. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Tapi kalau kamu memutuskan hukum di antara mereka, tetap hukumi mereka dengan al-qist, dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai al-muqsitin. Wal qistu huwal adl. Al-qist di situ adalah adil, pertengahan. Wala adla haqqan illa hukmullahi wa rasulih. Tidak ada hak, tidak ada keadilan yang hak yang sebenar-benarnya kecuali hukum Allah dan Rasulnya. Wal hukmu bi khilafihi huwa al-jur wal dhulm wal dhalal wal kufru wal fusuq. Adapun hukum dengan selainnya, selain syariat Allah adalah kekejian, kezaliman, kesesatan, kekufuran dan kefasikan. Walihada qala ta'ala ba'da dzalik, makanya Allah berfirman setelah yang demikian itu, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Dan dalam firman-Nya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang fasik. Kekufuran, kezaliman, kefasikan. Dalam 3 ayat ini terkandung padanya kekufuran akbar ataupun kekufuran asghar, kezaliman akbar ataupun kezaliman asghar, kefasikan akbar maupun kefasikan asghar, masing-masing sesuai dengan fakta yang terjadi. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu adalah cabang dari gambaran terhadap sesuatu tersebut. Fandur kaifa sajjala ta'ala 'ala al-hakimina bighairi ma anzalallah bil kufri wa dhulmi wal fusuq. Lihat bagaimana Allah melabelisasi orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dengan label kekufuran, kezaliman dan kefasikan. Jadi enggak ada baik-baiknya sedikit pun. Wa minal mumtani an yusammi Allah Subhanahu al-hakima bighairi ma anzalallah kafiran wa la yakunu kafiran. Termasuk permasalahan yang mumtani, mustahil untuk terwujud, Allah namakan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah sebagai orang kafir, lantas dia tidak kafir. Bal huwa kafiran mutlaqan, bahkan pelakunya itu kafir secara mutlak. Kafir secara mutlak. Imma kufur, mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau tidak, masing-masing dilihat kasus yang ada. Imma kufru amalin au kufru tiqadin. Syekh di sini menyinggung permasalahan kekufuran, 2 jenis kekufuran. Apa yang diistilahkan sebagai kufrun amali dan kufrun i'tiqadi. Kekufuran amalan atau kufur amali adalah istilah yang merujuk kepada segala perbuatan yang syariat menamakan dengan kekufuran, tapi pelakunya tidak keluar dari iman. Kufur amali. Ini salah satu definisinya, bentuknya. Setiap perbuatan dosa yang syariat memberikan ungkapan dengan ungkapan kekufuran, tapi pelakunya tidak keluar dari iman. Contohnya sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran.
Ini namanya kufrun amali. Salah satu dari definisinya. Definisi yang lain, kufrun amali adalah kekufuran yang dilakukan dalam bentuk pengamalan lahiriah, baik ucapan maupun perbuatan. Karena kekufuran di sisi ahli sunnah bisa terjadi melalui i'tiqad, keyakinan. Bisa terjadi melalui ucapan, qaulan. Bisa terjadi karena sebab amalian, amalan, anggota badan. Bisa terjadi karena syak, keraguan yang ada di dalam hati. Jadi kufur amali sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam awal kitabnya As-Shalah, beliau mendefinisikan kufur amali menjadi dua kategori. Kufur amali yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan kufur amali yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi bukanlah makna kufur amali sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, bahwasanya kufur amali itu adalah setiap perbuatan yang dihukumi oleh syariat sebagai kekufuran tapi tidak membatalkan keimanan pelakunya. Walaupun itu pencelaan kepada Allah dan Rasul-Nya, walaupun itu penistaan terhadap syariat, mereka memutlakannya sebagai sebuah kufur amali yang tidak mengeluarkan pelakunya dari iman. Padahal tidak seperti itu. Kufur amali terbagi dua. Kufur amali masuk dalam definisi setiap perbuatan maksiat yang dihukumi, dilabelisasi dengan kekufuran tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua adalah setiap perbuatan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam yang dilakukan oleh amaliyah lahiriah, anggota badannya. Termasuk dari bentuk kufur amali adalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dan rinciannya berlaku pada yang demikian itu. Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya kufur amali, kufur akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ada yang kufrun amali, kufur asghar, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bagaimana rinciannya kita bahas berikutnya. Taib, imma kufrun amali wa imma kufrun i'tiqad. Intinya Allah hukumi siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan labelisasi kekufuran. Pelakunya kafir, kafir dengan kufur amali, kufur akbar, atau kafir dengan kufur amali, kufur asghar, masing-masing dengan situasi dan kondisi yang ada. Termasuk dari penyelewengan redaksi ini yang dilakukan oleh Ali Hasan Al-Halabi dan dibantah oleh Al-Lajnah Ad-Daimah dalam bantahannya tersebut, bahwasanya Ali Al-Halabi memelintir redaksi ini dengan membatasi kekufuran itu hanya pada i'tiqad saja. Jadi berhukum dengan hukum selain syariat Allah, apapun konsep dan bentuknya, itu tidak membatalkan keimanan pelakunya. Apapun itu konsep dan bentuknya, selama tidak didasari di atas keyakinan akan bolehnya atau halalnya. Sehingga Ali Hasan Al-Halabi menyelewengkan redaksi ini dengan mengklaim bahwasanya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh itu membatasi kekufuran dalam konsep berhukum kepada selain syariat hanya pada kufur i'tiqad. Adapun mengganti syariat secara total, istibdal dengan undang-undang, melengsarkan syariat secara total, maka yang demikian bukanlah sebuah kufur akbar kecuali apabila didasari di atas i'tiqad. Dan Lajnah Ad-Daimah telah membantah yang demikian itu, bahwasanya yang demikian adalah penyelewengan dari Ali Hasan Al-Halabi. Dan jelas Lajnah Ad-Daimah lebih paham tentang maksud dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh karena mereka berguru langsung kepada beliau. Naam. Wa ma jaa'a an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir hadhihi al-ayah min riwayat at-Tawus wa ghairihi yadullu anna al-hakima bighairi ma anzalallah kafir. Imma kufru i'tiqadin naqilun 'anil millah wa imma kufru amalin la yanqulu 'anil millah. Dan apa yang datang dari Ibnu Abbas dalam penafsiran ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah, dari riwayatnya Tawus dan yang selainnya menunjukkan bahwasanya seorang hakim yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan itu kafir. Dengan kekafiran bisa jadi kekufuran atas dasar i'tiqad yang memurtadkan, mengeluarkan pelakunya dari agama, atau kufrun amali yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Ingat, kufur amali definisinya tadi adalah setiap amalan yang datang penyebutannya labelisasi dari syariat dengan kekufuran tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu salah satu definisinya. Definisi yang lain dari kufur amali, setiap perbuatan kekufuran akbar yang dilakukan secara pengamalan. Sebagian menyangka dan salah sangka
mengatakan bahwasanya kufur amali adalah kufur yang dilakukan oleh segala perbuatan amalan jawarih. Berarti kalau ada orang menginjak Al-Quran adalah kufrun amali. Ada orang yang menistakan Allah dan Rasulnya, kufrun amali. Dia cela, dia caci maki Allah dan Rasulnya, dikatakan kufrun amali. Naam, dia memang kufur amali, tapi dia mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagian memutlakkan kufur amali adalah segala amalan kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Walaupun itu ya perkara yang kufurnya jelas. Ini talbis, manipulasi dari sebagian orang. Walaupun sujud kepada berhala dinamakan yaitu kufur amali. Pada ujung pangkalnya mereka ingin menggiring bahwa tidak ada kekufuran kecuali atas dasar i'tiqad. Nah, redaksi-redaksi seperti ini dipahami oleh mereka, diselewengkan, dipelintir. Lihat bagaimana Syekh membatasi kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama adalah kufur i'tiqad. Sementara Syekh mengatakan wa imma kufur amal la yanqul anil iman. Kalau begitu berarti kufur amali tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Begitu mereka menyelewengkan redaksi-redaksi yang mujmal seperti ini tanpa melihat kepada akidahnya Syekh, manhaj penulisnya, na'am, dan kalam-kalam penulisnya di sekian tempat yang lainnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim menjelaskan konsep tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Ada dua konsep. Konsep yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan konsep yang tidak. Dua macam. Amal awal adapun jenis kategori yang pertama wa huwa kufrul i'tiqad. Kufur al-i'tiqad, yaitu yang memurtadkan pelakunya dari Islam. Sama saja dengan i'tiqadnya kah, dengan fi'il perbuatannya kah yang berkonsekuensi rusaknya i'tiqad dia. Karena lahir itu mengindikasikan rusaknya apa yang ada di dalam batin, dan itu adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, talazum, keselarasan antara zahir dan batin. Wa huwa kufrul i'tiqad fa huwa anwa. Dari macam-macam yang disebutkan oleh Syekh menunjukkan kepada kita maksud dari Syekh tentang ungkapan kufrul i'tiqad, bahwa Syekh bukan membatasi kekufuran hanya pada i'tiqad saja sebagaimana yang diselewengkan oleh Ali Hasan Al-Halabi dan yang semisalnya. Ahaduha an yajhad al-hakim bighairi ma anzalallah ahaqiyata hukmillahi wa rasulih. Konsep pertama, al-hakim, orang yang berhukum dengan selain syariat tadi, dia mengingkari keberhakan hukum Allah dan Rasulnya dengan anggapan nggak layak, nggak berhak syariat itu diterapkan. Wa huwa ma'na maruya an Ibnu Abbas wa ikhtarahu Ibnu Jarir. Dan ini makna, salah satu makna yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Lihat tafsir At-Tabari. Anna dzalika huwa juhud ma anzalallah minal hukmi syar'i. Karena yang demikian itu, bahwasanya konsep yang demikian itu bentuk juhud, pengingkaran terhadap apa yang Allah turunkan dari hukum syariat. Wa hadza ma la nizaa'a fihi baina ahli ilm. Dan konsep ini tidak ada perselisihan sedikit pun di antara para ulama. Siapa yang mengingkari juhud, na'am, akan wajibnya berhukum dengan syariat, maka tidak ada silang pandang sedikit pun di sisi para ulama, na'am, bahkan ahli bid'ahnya. Fa innal usula al-mutaqarrarah al-muttafaq 'alaiha bainahum anna man jahada aslan min usuliddin aw far'an mujma'an 'alaihi aw ankara harfan mimma jaa'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam qat'iyyan fa innahu kafir al-kufra an-naqila 'anil millah. Karena termasuk dari prinsip dasar yang telah berlaku disepakati atasnya di antara para ulama, siapa saja yang ingkar terhadap pokok dasar dari dasar-dasar agama atau cabang-cabang permasalahan agama yang telah disepakati atasnya, misalkan mengingkari wajibnya puasa Ramadan, ada mujma' alaihi, na'am, atau dia mengingkari satu huruf saja dari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah datang dengannya secara pasti, dia ingkari huruf di dalam Al-Qur'an, satu huruf yang disepakati padanya bahwasanya itu termasuk dari kalamullah Subhanahu wa taala. Naam, maka dia kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Sampai di titik ini tidak ada silang pandang di antara para ahli ilmu. Murji'ah pun dalam konsep ini mencocoki ahli sunnah wal jamaah dari sisi penjabaran, tapi dari sisi praktek tidak pernah ada wujudnya di alam nyata. Kenapa? Karena selalu mereka berlakukan udzur terhadap kejahilan. Jadi orang yang mengingkari perkara yang maklum secara darurat dalam agama, atau dia mengingkari
syariat Islam, kewajiban untuk berhukum dengan syariat Islam, tetap pelakunya tidak bisa dijatuhkan divonis kafir. Kenapa? Karena selalu pelakunya adalah orang yang jahil. Nah, jadi di sisi ini secara penjabaran secara kulit luar, Murji'ah memang mencocoki. Siapa yang mengingkari kewajiban untuk berhukum dengan syariat Allah, dia yakini yang demikian itu, bahwasanya syariat Allah tidak wajib, maka dia kafir. Hanya saja penerapannya di alam nyata ini tidak ada wujudnya. Kenapa? Karena barangkali pelakunya itu jahil, tidak tahu hukumnya. Atsani, yang kedua, konsep gambaran yang kedua. Alla yajhad al-hakim bi ghairi ma anzalallah kauna hukmillahi wa rasulih haqqan. Hakim yang berhukum dengan selain syariat tadi, dia tidak mengingkari keberadaan hukum Allah dan Rasulnya itu hak, benar, hukum syariat itu benar. Lakin i'taqada anna hukma ghairi Rasuli sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmihi au atammu au ashmal. Cuman masalahnya dia meyakini bahwasanya hukum selain hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih baik dibandingkan hukum Rasulullah. Lebih sempurna dan lebih mencakup, lebih relevan untuk diterapkan di zaman yang telah mengalami perkembangan ini bagi mereka. Lima yahtajuhu an-nas, pada apa-apa yang manusia itu membutuhkan yang demikian itu. Minal hukmi bainahum 'inda tanazu'i, dari menghukumi di antara manusia ketika terjadi perselisihan di antara mereka, imma mutlaqan au bin nisbah ila ma istajadda minal hawadits allati nasha'at an tatawwuri zaman wa taghayyuril ahwal. Jadi konsep cara pandang yang kedua ini, dia tidak mengingkari keberadaan hukum Allah dan Rasulnya bahwasanya itu hak, cuman dia pandang bahwasanya selain hukum syariat itu lebih mencakup karena lebih dibutuhkan manusia. Baik secara mutlak bahwasanya hukum selain hukum syariat itu mutlak dia lebih baik, naam, atau ditinjau lebih baiknya itu dari perkara-perkara yang sifatnya kekinian, yang sifatnya adalah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan modern kekinian, jelas hukum undang-undang lebih baik. Dia tetap memandang bahwa saya hukum syariat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan aturan fikih syariat jelas lebih afdal. Ini maksud dari Syekh, imma mutlaqan au binisbah ila mastajadda minal hawadits. Wa hadza aidan la raiba annahu kufrun. Yang demikian tidak diragukan bahwa yang demikian adalah kekufuran. Kekufuran akbar, karena kita bahas kategori yang pertama, kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa sebab kekufurannya? Li tafdhilihi ahkamal makhluqin, karena tindakan dia yang lebih mengedepankan hukum-hukum makhluk. Allati hiya mahdu zubalatil adhan, yang itu semua murni adalah sampah-sampah kekotoran pikiran dia, pemikiran-pemikiran yang ada. Wa sirfu husalatil afkar, murni serpian-serpian pemikiran-pemikiran yang sesat. Ala hukmil hakimil hamid, terhadap hukumnya Allah al-Hakim al-Hamid. Naam. Wa hukmullahi wa rasulihi la yakhtalifu fi dhatihi bi ikhtilafil azmani wa tatawwuril ahwal wa tajaddudil hawadits. Dan hukum Allah dan Rasulnya itu la yakhtalif, tidak berbeda, tidak dibedakan secara zatnya seiring dengan perbedaan waktu atau perkembangan masa. Fa innahu ma min qadiyatin kainatan ma kanat illa wa hukmuha fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nassan au zahiran au istimbatan au ghaira dzalik. Karena tidak ada satupun permasalahan apapun itu kecuali hukumnya pasti ada di Al-Qur'an dan Sunnah, baik secara nas spesifik atau secara dalalah zahirah, naam, atau secara istimbat, qiyas, naam, dan yang selain daripada yang demikian itu. Makanya salah satu fungsi dipelajarinya usul fikih dan qawaidul fikih untuk menegaskan bahwa syariat itu pemberlakuannya relevan, naam, untuk diterapkan di seluruh zaman sampai hari akhir. Alima dzalika man alimahu wa jahilahu man jahila. Mengetahui yang demikian itu siapa yang mengetahui, dan jahil siapa yang jahil. Bermakna tidak ada satu permasalahan pun yang luput dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada solusi dan jalan keluarnya dalam syariat. Nah, harus ada permasalahan yang diketahui oleh individu muslim. Bermakna tidak ada dalam syariat itu mutasyabih mutlak, tidak diketahui sama sekali oleh semua umat manusia, tidak mungkin. Pasti sifatnya ada yang mutasyabih nisbi. Dia tidak diketahui hukumnya oleh individu tertentu, tapi diketahui oleh yang lainnya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Na'am. Orang-orang rusuh mereka mengetahui penafsirannya.
Walaysa ma'na ma dzakarahu ulama min taghayyuril fatwa bi taghayyuril ahwal ma dhannahu man qalla nasibuhum aw adima min ma'rifati madarikil ahkami wa ilaliha haitsu dhannu anna ma'na dzalika bihasabi ma yulaimu iradatahum asyahwaniyah albahimiyah wa agradahum ad-dunyawiyah wa tasawwuratihim al-khati'ah al-wabiyah. Dan bukanlah makna yang demikian itu yang disebutkan oleh para ulama berupa perubahan fatwa seiring dengan perubahan zaman. Nah, karena terkadang fatwa itu kan menyesuaikan dengan kondisi zaman, seukuran dengan ilahnya, hukum sebab musababnya dan akibatnya. Nah, di suatu zaman suatu fatwa diterapkan, nah, tapi di kondisi tertentu ternyata fatwa ini menuntut untuk tidak bisa diterapkan. Nah, bukanlah maknanya kemudian berarti syariat itu juga tidak bisa diterapkan. Sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang yang sedikit sekali nasibnya wawasannya terhadap permasalahan agama. Nah, dia tidak memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum dan ilah-ilah hukum. Dari sisi dia menyangka bahwa saya makna yang demikian itu berarti kalau begitu hukum-hukum itu bisa disesuaikan sesuai dengan syahwat binatang mereka dan maksud-maksud duniawi mereka, elastis. Nah, hukum syariat bisa dirubah-rubah. Walihada tajiduhum yuhamuna 'alaiha, makanya kamu dapati al-qanuniyun, orang-orang ahli qanun tadi benar-benar memperjuangkan dan melindungi konsep qanun mereka. Wa yaj'aluna an-nususa tabi'atan laha. Mereka jadikan nas syariat justru sebagai tabi' yang mengikuti undang-undang mereka. Munqadatan ilaiha mahma amkanahum. Jadi dijadikan nas-nas syariat itu tunduk inqiyadnya kepada qanun yang mereka terapkan. Fayuharrifuna lidzalikal kalima an mawadhi'ihi. Jadi mereka menyelewengkan kalam-kalam Allah itu, hukum-hukum Allah dari tempatnya. Wa hina idzin ma'na taghayyuri al-fatwa bi taghayyuril ahwal wal azman muradul ulama minhu makana mustashibuhu fihi al-usula asy-syar'iyyah. Jadi ketika para ulama mengatakan, para fuqaha, terkadang terjadi perubahan fatwa itu seiring dengan perubahan keadaan dan waktu. Yang dimaksudkan dari kalamnya para ulama adalah perubahan fatwa yang istishabnya itu diambil dari pokok dasar syariat. Tetap perubahan suatu fatwa tertentu dalam permasalahan kontemporer, pijakannya akan selalu syariat. Begitu. Wal ilal al-mar'iyah, dan ilah-ilah yang memang diberlakukan. Ilahnya apa sehingga fatwa ini menjadi tidak lagi berlaku? Karena al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ketika ilah hukum ini sudah tidak didapati di suatu waktu dan kondisi, ya hukum tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena ilah yang menjadi sebab hukum itu ada sudah tertiadakan. Naam. Wal masalih allati jinsuha muradun lillahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mempersyaratkan perbedaan fatwa, naam, tergantung situasi dan kondisi itu, tetap kemaslahatan itu jenisnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang Allah maksudkan, yang Allah inginkan. Jadi tidak keluar dari konsep syariat. Wa minal ma'lum anna arbabal qawanin al-wad'iyyah an dzalika bima'zal. Dan maklum, para penghabaq qanun, sistem perundang-undangan yang diletakkan manusia itu, dalam konsep yang demikian jelas mereka tidak masuk sama sekali jauh. Wa annahum la yaquluna illa ala ma yula'im muradatihim kainah ma kanat. Wal waqi' asdaq syahid. Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan, mereka al-qanuniyun, tidaklah mereka berkata, berpendapat, menetapkan qanun, undang-undang tersebut kecuali di atas apa yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka, apapun itu. Kemudian Syekh mengatakan wal waqi' asdaqu syahid. Waqi', fakta itu adalah sebenar-benar saksi. Naam. Syekh di sini berdalil dengan sesuatu yang waqi', yang zahir, yang tampak melalui ungkapan-ungkapan lisan mereka, tampak melalui penerapan-penerapan mereka, tampak dari sikap-sikap mereka yang mengagungkan yang demikian, memuja-muja dan menuhankan dalam tanda kutip. Wal waqi' asdaqu syahid, bermakna tidak ada ruang sedikit pun untuk berhusnudzon terhadap mereka al-qanuniyun, bahwasanya mereka itu melakukan yang demikian karena begini dan begitu untuk suatu maslahat. Nggak ada tempat sedikit pun untuk husnudzon pada yang demikian. Al-waqi' asdaqu syahid. Waqi' itu menyaksikan, sejujur-jujur saksi yang menilai bagaimana mereka. Lihat bagaimana pengagungan mereka, ta'zim mereka terhadap pemikiran-pemikiran kufur, demokrasi dan yang selain daripada itu. Serta tindakan mereka yang benar-benar jauh dari
syariat. Ats-tsalits, yang ketiga, alla ya'taqida kaunahu ahsan min hukmillahi wa rasulih, lakin i'taqada annahu mithluhu. Yang ketiga, dia tidak meyakini bahwasanya selain hukum syariat lebih baik dari hukum Allah dan Rasulnya. Hanya saja dia yakini bahwasanya hukum selain syariat itu sama. Naam. Fahada kan naw'aini alladzaini qablahu. Yang demikian itu seperti dua macam yang sebelumnya. Fi kaunihi kafiran al-kufran naqila 'anil millah. Maka pelakunya kafir, keluar dari agama. Lima yaqtadihi dzalika min taswiyatil makhluk bil khaliq. Kenapa pelakunya kafir, keluar dari Islam? Karena yang demikian itu sama halnya, sama artinya dengan menyamakan antara makhluk dan al-khaliq. Wal munaqadati wal mu'anadati liqaulihi azza wa jalla laisa kamitsli syai'. Sama juga artinya dengan tindakan menentang firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai', tidak ada yang semisal dengannya satupun. Termasuk dalam menetapkan hukum ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Hanya milik Allah saja, hak Allah saja al-khalqu, penciptaan. Begitu pula al-amr, menetapkan perintah dan hukumnya. Allah juga berfirman, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Tidak ada yang mempersekutukan dalam hukum Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Laisa kamitslihi syai'. Wa nahwiha minal ayatil karimah, dan yang selain daripada itu dari ayat-ayat yang mulia, adalah ala tafarrudir rabbi bil kamal, di mana ayat-ayat itu menunjukkan tunggal dan esanya Allah Rabb dengan kesempurnaan. Salah satunya adalah dengan menetapkan hukum bagi makhluknya. Wa tanzihihi an mumatsalatil makhluqin fi dzati wa sifati wal af'al. Dan ayat-ayat yang menunjukkan atas tersucikannya Allah dari kesamaan dengan makhluk-makhluknya, baik secara zat, secara sifat maupun perbuatan-perbuatan. Wal hukmi bainan nasi fima yatanaza'una fihi. Begitu pula dalam hukum di antara manusia terhadap permasalahan yang mereka perselisihkan. Berarti terjatuh dalam tauhid rububiyah karena meyakini selain Allah berhak menetapkan syariat, terjatuh dalam tauhid uluhiyah karena dia tunduk, dia rujuk, dia terapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah, dan jatuh pula kepada tauhid asma was sifat. Naam. Dengan dia yakini bahwasanya selain Allah itu berhak untuk berbuat, menetapkan hukum dan tersifati dengan hakim. Ar-rabi' alla ya'taqida, konsep yang keempat. Alla ya'taqida kauna hukmil hakim bi ghairi ma anzalallah mumathilan li hukmillahi wa rasulih. Seseorang tidak meyakini hukum seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah itu semisal dengan hukum Allah dan Rasulnya. Fadlan an ya'taqida kaunahu ahsana minhu. Lebih-lebih lagi untuk dia meyakini bahwasanya hukum selain syariat Allah lebih baik dari hukum Allah. Cuman permasalahannya, lakin i'taqada jawazal hukmi bima yukhalifu hukmallahi wa rasulih. Cuman masalahnya dia menganggap boleh untuk berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya. Sekedar menganggap boleh saja, memandang boleh saja, berarti istihlal, menghalalkan yang demikian. Ini sudah menjatuhkan pelakunya ke dalam kufur akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fahada kalladhi qablahu, maka yang demikian ini seperti yang sebelumnya. Yasduqu alaihi ma yasduqu alaihi, sebagaimana yang berlalu dalam konsep sebelumnya, yaitu hukumnya apa? Kufur akbar. Li'tiqadihi jawaza ma ulima bin nususis sahihah as-sarihah al-qati'ah tahrimuhu. Kenapa begitu? Karena akidah dia yang meyakini bolehnya permasalahan yang telah diketahui secara nas, yang jelas, yang gamblang, yang valid, yang pasti keharamannya. Dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan secara pasti dalam Islam. Ini yang keempat. Yang kelima, al-khamis, wa huwa a'zamuhuma wa ashmaluhuma wa adharuha mu'anadatan li syar'i wa mukabaratan li ahkamihi wa musyaqatan lillahi wa li rasulihi wa mudahatan bil mahakim asy-syar'iyyah i'dadan wa imdadan wa irsadan wa ta'silan wa tafri'an wa tashkilan wa tanwi'a wa hukman wa ilzaman wa maraji'a mustamaddat. Perhatikan yang kelima. Katanya Syekh, yang kelima ini ada yang paling dahsyat, yang paling mencakup dan paling nyata penentangannya terhadap syariat, dan paling
mukabarah li ahkami, dan paling merasa besar, merasa sombong dari hukum-hukum Allah, dan paling menunjukkan kepada tindakan penentangan kepada Allah dan Rasulnya, dan tindakan menyaingi hukum-hukum syariat, pengadilan-pengadilan syariat, menyiapkannya, mengadakannya, menghadirkannya, membangunnya, membentuknya, menetapkan hukum dan menerapkannya di atasnya sebagai rujukan. Fakama anna lil mahakim asy-syar'iyyah maraji'a mustamaddat marji'uha kulluha ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Syekh di sini sedang memberikan sebuah konsep gambaran mahkamah-mahkamah, pengadilan-pengadilan yang berhukum di atas dasaran hukum selain syariat. Yang namanya pengadilan, mahkamah, sudah pasti harus berpijak di atas dasaran untuk membangun suatu hukum, keputusan. Falihadihi al-mahakim maraji' hiya al-qanun al-mulaffaq min syara'i syatta. Masalahnya dibangun di sana, didirikan mahkamah-mahkamah, pengadilan-pengadilan yang menandingi pengadilan syariat. Pengadilan syariat. Di mana di pengadilan-pengadilan tersebut, mahkamah-mahkamah tersebut, pijakan dasarnya adalah qanun yang diambil dari berbagai macam syariat, syara'i syatta. Wa qawanin katsirah, dan diambil dari undang-undang yang banyak, qanun-qanun yang banyak. Seperti apa konsepnya? Dan ini yang memang terjadi karena qanun-qanun yang ada diterapkan di negeri-negeri yang mayoritas adalah masyarakat Islami. Mereka mengadopsi qanun tersebut dari undang-undang barat, negeri-negeri yang menjajah mereka sebelumnya. Kal qanun al-Faransi, diterapkan ini di Tunisia, di Aljazair, di sekian negara yang dulunya jajahan Prancis. Wal qanun al-Amriki, undang-undang Amerika, wal qanun al-Britani wa ghairiha minal qawanin, undang-undang yang selain daripada itu, undang-undang Inggris dan yang selainnya, diadopsi, diaplikasikan di pengadilan-pengadilan di negeri-negeri Islam tersebut. Wa min madzahib ba'dil bid'iyyin al-muntasibina ila syariah wa ghairi dzalik, di mana hukum-hukum dari pengadilan-pengadilan tersebut diambil juga dari madhab-madhab ahli bid'ah yang menisbatkan kepada syariat. Fahadhil mahakimul ana fi katsirin min amsaril Islam muhayya'ah mukammilah maftuhatal abwab. Konsep-konsep mahkamah-mahkamah pengadilan yang demikian itu rupanya, wujudnya ada di kebanyakan negeri-negeri Islam yang mayoritas masyarakatnya Islam, memang digalakkan, pintunya itu terbuka lebar. Wanas ilaiha asraba ithri asrab. Sementara rakyat itu mengalir berbondong-bondong untuk menuju berhukum kepadanya. Yahkum hukamuha bainahum bima yukhalif hukmas sunnah wal kitab. Di mana hakim-hakim yang ada pada pengadilan-pengadilan itu menghukumi mereka yang berhukum di atas apa-apa yang menyelisih hukum sunnah dan hukum Al-Quran. Jadi seakan-akan Syekh memberikan gambaran di sana ada pengadilan-pengadilan yang berhukum dengan selain hukum syariat. Yang ini konsepnya berdiri sendiri, bukan sedang membicarakan tentang konsep daulah. Min ahkami dzalikal qanun, dari hukum-hukum qanun yang demikian itu yang telah dirancang, diletakkan tadi. Wa tulzimuhum bihi wa tuqirruhum alaihi, dan mahkamah-mahkamah tadi mengilzam rakyat atau manusia untuk berhukum di atas yang demikian. Maka kata Syekh, fa ayu kufrin fawqa hadza, maka apalagi kekufuran di atas yang demikian ini. Maknanya apalagi yang mau dikatakan selain kekufuran akbar dalam yang demikian. Wa ayu munaqadatin li syahadah bi anna Muhammad Rasulullah ba'da hadhil munaqadah. Maka penentangan apalagi terhadap syahadat Muhammad Rasulullah setelah ini. Wa dzikru adillat jami' ma qaddamna ala wajhil bas ma'lumah ma'rufah, dan penyebutan dalil-dalil semua ini telah kami paparkan secara ringkas, itu telah ma'lumah, ma'rufah, telah diketahui. La yahtamilu dzikruha hadzal mawdi'. Di bahasan ini tidak cukup ruang dan waktunya untuk disebutkan dalilnya secara panjang lebar. Kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan, fa ya ma'syaral uqala, wahai sekalian orang-orang yang berakal, wa ya jama'at al-adkiya wa ulin nuha, wahai orang-orang yang masih punya akal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijaksana. Kaifa tardawna an tajriya 'alaikum
ahkamu amsalikum, bagaimana kalian bisa ridho untuk diberlakukan atas kalian hukum-hukum yang selevel, yang semisal kalian. Yang membuat merancang hukum itu orang-orang semisal kalian. Wa afkar ashbahikum, dan yang diterapkan itu adalah gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran orang-orang yang semisal kalian. Bahkan muskilahnya, kebanyakan mereka di badan legislatif yang merancang itu justru orang-orang fasik, pezina, peminum khamr, dengan berbagai macam latar belakang, yang tidak sholat, pelawak lah. Lantas bagaimana dia akan merancang hukum di atas apa? Sebagian bergelimang dalam perdukunan, dalam praktek-praktek klinik, sihir, dan yang selain daripada itu. Kemudian, apakah kita ridho untuk mereka itu merancang, menetapkan hukum, dan kita berhukum dengan hukum-hukum mereka? Wallahi tidak. Au manhum dunakum mimman yajuzu alaihim al-khata'. Syekh mengkhitab orang-orang yang masih punya akal waras. Bagaimana kalian ridho untuk kalian menerapkan hukum rancangan orang-orang yang levelnya bahkan di bawah kalian, yang mungkin untuk mereka itu salah, keliru. Bal khata'uhum aktsar min shawabihim, bahkan kekeliruan mereka lebih banyak dibandingkan kebenaran yang ada pada mereka. Bahkan la shawaba fi hukmihim, bahkan tidak ada kebenaran sedikit pun dalam hukum mereka. Sekarang ini di masa-masa ini bahkan mantan pelawak jadi presiden, seperti presidennya Ukraina itu, mantan komedian. Terus bagaimana dia akan menetapkan negara itu, mengatur hukum misalkan. Nah, sekarang badan-badan legislatif yang merancang hukum mantan-mantan pelawak, ada yang musisi, ada yang pezina, ada yang mantan tukang selingkuh, dan yang semacamnya. Waliyadzubillah. Illa ma huwa mustamadun min hukmillahi wa rasulihi nassan aw istimbatan. Jadi tidak ada hukum yang benar kecuali apabila berdasar di atas hukum Allah dan Rasulnya secara nas, spesifik, atau secara istimbat, pengkiasan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan qiyas yang benar, yang sahih. Tad'unahum yahkumuna fi anfusikum. Bagaimana bisa kalian menyeru mereka, memotivasi mereka, menghasung mereka untuk yahkumuna fi anfusikum, untuk mereka menghukumi kalian terhadap diri-diri kalian, untuk mereka menetapkan hukum terhadap diri-diri kalian. Lihat Syekh mengatakan, bagaimana kalian bisa ridho, tad'unahum yahkumuna fi anfusikum. Bagaimana bisa kalian menyeru mereka untuk menetapkan hukum bagi diri-diri kalian? Di mana para duat taghut dalam yang demikian ini? Duat ila abwabi jahannam, para duat yang menyuruh kepada pintu-pintu jahannam, doa intikhabat demokratiyah, para dai-dai yang menyeru untuk terjun ke dalam pemilu demokrasi. Untuk memilih sosok-sosok yang hanya akan berhukum dengan konun demokrasi. Di mana mereka? Tidak cukup di situ mereka buat konten. Bagaimana mereka pergi untuk berserikat dalam pemilu demokrasi. Bagaimana mereka syiarkan yang demikian, telah melakukan yang demikian, menampakkan jarinya yang ternodai dengan tinta demokrasi tersebut dengan bangganya. Dia isyaratkan, dia hasung umat. Di mana mereka para du'a taghut itu, para dai-dai taghut? Tad'unahum yahkumuna fi anfusikum. Kalian menyeru mereka, mendukung mereka untuk menetapkan hukum, menghukumi diri-diri kalian. Sementara kalian mengira sedang berada di atas syariat, kalian mengira sebagai orang-orang yang terdidik secara agama, dan kalian rela untuk orang-orang yang tidak beragama, orang-orang fasik, justru menghukumi kalian, mengatur kalian. Tidak cukup di situ, mereka mengajak rakyat, umat untuk serta-merta dalam kesesatan itu tadi. Jadi mereka itu duat ila abwabi jahannam, dai-dai kepada gerbang jahannam. Wa dimaikum wa absyarikum wa aradikum, bagaimana kalian bisa ridha menyeru mereka untuk menghukumi diri-diri kalian, darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian. Karena mereka kan yang akan mengatur, merancang undang-undang itu. Wa fi ahalikum min azwajikum wa dararikum. Mereka yang akan mengatur perundang-undangan, mengatur tentang bagaimana istri-istri kalian, anak-anak kalian diatur. Wa fi amwalikum wa sa'iri huquqikum. Mereka mengatur hukum berkaitan dengan harta kalian dan hak-hak kalian. Wa yatrukuna wa yarfuduna an yahkumu fikum bi hukmillahi wa rasulihi alladzi la yatatarraqu ilaihi al-khata'. Mereka meninggalkan, menolak untuk menghukumi kalian dengan hukum Allah dan Rasulnya yang tidak akan mungkin salah. Kalau kalian merujuk ke
pengadilan itu tidak bisa kalian mengatakan saya ingin sesuai dengan ayat Al-Qur'an atau dengan sunnah. Tidak bisa. Na'am. Wala ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Hukum Allah yang tidak ada kebatilan sedikit pun pada yang turun dari Allah. Al-Hakim yang Maha Hakim dalam menetapkan hukumnya, lagi terpuji dalam hukum-hukumnya. Wa khudu'un nas wa ruduhuhum li hukmi rabbihim, khudu'u wa ruduhi li hukmi man khalaqahum ta'ala liya'buduhu. Kama la yasjudul khalqu illa lillah. Naam. Dan naam, tunduknya manusia kepada hukum Rabbnya, kepada hukum yang telah menciptakan mereka, Allah Subhanahu wa taala, liya'buduhu. Di mana Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Salah satunya adalah dengan berhukum dengan hukumnya. Sebagaimana makhluk tidak boleh sujud kepada Allah, wala ya'buduna illa iyyah, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah, wala ya'buduna al-makhluk, tidak boleh beribadah kepada makhluk. Fakadzalika yajibu alla yarduhu wala yakhda'u aw yanqadu illa li hukmil hakim al-alimil hamid. Begitu pula tidak boleh bagi makhluk dan wajib bagi makhluk untuk tidak tunduk, tidak patuh, tidak menerima sepenuhnya kecuali hukum Al-Hakim Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim dalam menetapkan hukum, Al-Alim yang Maha berilmu tentang konsekuensi hukumnya, Al-Hamid yang Maha terpuji atas hukum-hukumnya, Ar-Rauf Ar-Rahim yang Maha berkasih sayang serta berlemah lembut terhadap hukum-hukumnya. Duna hukmil makhluk al-zalum al-jahul. Berbeda dengan hukum makhluk yang penuh dengan kezaliman dan kejahilan. Alladzi ahlakathu syukuku wa syahawat wa syubuhat, yang telah membinasakan makhluk itu keraguan, syahwat dan syubhat. Wastaulat ala qulubihim al-ghaflatu wal qasawah, dan kelalaian dan rasa kerasnya hati itu menjajah, mendominasi mereka makhluk. Wa dhulumat, bagaimana kalian bisa rela untuk diatur orang-orang yang seperti itu? Fayajibu 'alal uqala an yurbi'u bi nufusihim an, wajib bagi para uqala untuk dia mengasihi diri mereka sendiri, lima fi minal isti'badi lahum, karena tindakan yang demikian berhukum dengan selain syariat Allah, merujuk kepada hukum-hukum makhluk tadi, isti'badin minal isti'badi lahum, tindakan menghambakan diri kepada mereka. Wa tahakkum fihim bil ahwa wal aghrad, dan termasuk tindakan menghukumi manusia dengan hawa nafsu dan ambisi-ambisi pribadi, wal aghlad wal akhta, dengan kekeliruan-kekeliruan, menuntut, meminta manusia untuk menghambakan diri kepadanya. Fadlan an kaunihi kufran binas qaulihi ta'ala, lebih-lebih lagi yang demikian itu semua adalah kekufuran. Cukup, ketika konsekuensi hukumnya kekufuran itu, walaupun mudarat yang telah tersebutkan di sebelumnya itu kecil, tapi cukup keberadaan tindakan yang demikian adalah kekufuran berdasarkan nas dari firman Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi seorang yang berakal untuk menyudahi yang demikian itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan Syekh di sini berdalil dengan ayat ini diletakkan di kategori yang kelima pada macam yang kedua, yaitu mereka yang kekufurannya keluar dari Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ai kufrun akbar. As-sadis, yang keenam. Yang keenam, dan semuanya ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang pertama, bagaimana konsepnya? Dia meyakini bahwa syariat Allah tidak bisa untuk diterapkan. Yang kedua, dia yakini bahwasanya selain syariat Allah lebih afdal dan lebih sempurna. Yang ketiga, dia yakini bahwasanya selain syariat Allah semisal dengan syariat Allah. Yang keempat, dia yakini bolehnya berhukum dengan hukum selain syariat Allah. Yang kelima, konsep didirikannya pengadilan-pengadilan yang tidak berasas di atas syariat Islam. Yang keenam, ma yahkumu bihi katsirun min ru'asa'il asyair wal qabail, yaitu apa yang kebanyakan dari tokoh-tokoh, kepala-kepala suku dan kabilah itu berhukum dengannya. Minal bawadi wa nahwihim min hikayat abaihim wa ajdadihim, yaitu dari hukum-hukum leluhur, hukum-hukum aturan suku dan leluhur mereka, wa adatihim, dan adat-adat mereka, allati yusammunaha salumahum, yang mereka namakan dengan salum, hukum qabilah.
Yatawarathuna dzalika minhum, mereka saling mewarisi terus yang demikian itu dari leluhur mereka. Wa yahkumuna bihi, mereka berhukum dengannya. Wa yahsuluna ala tahakumi ilaihi 'inda at-tanazu', baqa'a ala ahkamil jahiliyah. Nah, dan dalam konsep yang demikian itu, ketika mereka merujuk kepada hukum-hukum kesukuan, adat atau kabilah, nah, ketika mereka berselisih, yang demikian itu adalah konsep hukum-hukum jahiliyah. Wa i'radan wa raghbatan an hukmillahi wa rasulih, mereka berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya. Fala haula wala quwata illa billah. Mereka menisbatkan kepada Islam sebagian kabilah-kabilah di Arab, naam, di pedalaman Arab. Dan yang selain daripada itu, mereka menisbatkan kepada Islam, tapi dalam beberapa permasalahan kasus mereka tetap berpegang dengan aturan kesukuan, kekabilahan. Naam. Mereka berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 jenis ini semuanya mengeluarkan pelakunya dari Islam. Konsep yang digagas oleh Syekh di sini diantaranya adalah konsep istibdal, mengganti sistem syariat Islam sebagai sumber dasar landasan hukum dengan sistem konun perundang-undangan yang diletakkan oleh manusia. Sebagaimana dalam poin yang kelima. Nah, walaupun poin yang disebutkan oleh Syekh adalah konsep pengadilan negeri, mahkamah. Dan penjabaran ini dijelaskan oleh cucu kandung dari Syekh Muhammad bin Ibrahim, yaitu Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, di akhir risalah beliau terhadap Syarah Thalathatul Usul. Bagaimana mendudukkan penjabaran Syekh Muhammad bin Ibrahim dalam risalah beliau ini. Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan, hunaka nau'un akhar hadatha fi hadha zaman wa huwa tahkimul qawanin. Di sana ada konsep lain yang terjadi di masa ini, yaitu berhukum dengan qanun. Bagaimana konsepnya? An yustabdala syar'u biqawanin wad'iyah. Syariat diganti dengan perundang-undangan qanun tadi. Yustabdalu syar'u istibdalan biqawanin. Ya'ti bihal hukamu min indi ghairillahi wa rasulihi yutrakuddin wa yu'ta bitilkal qawanin. Jadi konsepnya istibdal. Anda harus pahami, kalau pembahasan para ulama dengan ibarah ungkapan istibdal berarti mengganti syariat dengan hukum perundang-undangan sebagai sumber dasar landasan hukum. Katanya Syekh Saleh Al-Syekh di sini, idan fasara tahkimul qawanin kufran akbar billah. Jadi konsep menetapkan konun perundang-undangan, mengganti syariat dengan undang-undang adalah kekufuran yang akbar. Li'annahu istibdalu syariatin makana syariah, karena itu adalah tindakan mengganti syariat secara total. Nah, diganti dengan syariat perundang-undangan manusia. Fabadala syariatil Islam ya'tuna bi syariati Faransa atau syariati Eropa atau syariati Injiltara atau syariati Amerika, hada istibdal. Ini makna istibdal. Salah satu bentuk berhukum dengan selain hukum Allah adalah istibdal. Dan ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia ganti syariat Islam dengan syariat dari undang-undang Prancis, Eropa dan yang selainnya. Itulah makna istibdal. Kemudian Syekh Saleh mengatakan, fa idza kana al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu ghaliban sara tahkiman. Bagaimana bentuk penetapan konun syariat selain syariat Allah? Apabila konsep hukum terhadap selain apa yang Allah turunkan itu mendominasi, maka ketika itu jadilah konsepnya adalah tahkim, berhukum atau menjadikannya sebagai sumber dasar landasan hukum. Yakni idza sara al-hukmu fi aktsari umurin nas bi hadhihi al-ahkamil qanuniyah sara istibdalan li syariah. Yakni maksudnya apabila hukum pada kebanyakan urusan rakyat itu dengan hukum sistem konun perundang-undangan, maka yang demikian itu adalah tindakan mengganti syariat. Famata yakunu kufron, katanya Syekh Saleh Al-Syekh. Lantas kapan konsep berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kekufuran yang akbar? Idza sara istibdalan. Apabila konsepnya istibdal, ay mengganti syariat Islam dengan syariat perundang-undangan sebagai sumber dasar landasan hukum. Kemudian Syekh mengatakan, Syekh Saleh Al-Syekh, wa mata yakunu istibdalan, kapan teranggap sebagai tindak istibdal, penggantian? Idza sara tahkimul qawanin ghaliban. Apabila konsep penetapan hukum konun itu mendominasi. Apabila mendominasi, maka konsepnya teranggap sebagai istibdal. Lebih-lebih lagi jika sifatnya bukan sekedar mendominasi, tapi menyeluruh secara keseluruhan.
Kama dzakara Syekh rahimahullah fi fatawihi, Syekh Muhammad bin Ibrahim sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim dalam fatwanya. Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan, Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya, "Mata yakunul hukmu bil qanun kufron?" Kapan berhukum dengan undang-undang itu kufur? Maka Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan, "Qala idza kana ghaliban fasya." Apabila hukum undang-undang qanun itu mendominasi dan merata. 5. Kenapa yang demikian itu? Li'annahu istabdala syari'atan makana syari'ah. Karena yang demikian itu tindakan mengganti syariat secara total, menempatkan padanya syariat yang lainnya. Fa idza ghalaba dzalika sara istibdalan. Maka apabila sifatnya itu mendominasi, jadilah dia teranggap istibdal. Nah, jadi Syekh Shalih Al-Syekh di sini mendudukkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh bahwa tindakan berhukum dengan undang-undang jika konsepnya istibdal, mengganti syariat secara total dan menempatkan undang-undang qanun sebagai sumber dasar landasan hukum. Nah, maka yang demikian adalah kekufuran. Kemudian terakhir jenis yang kedua yaitu berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala yang konsekuensinya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa amal qismu tsani, adapun kategori jenis yang kedua min qismai kufril hakim bi ghairi ma anzalallah, dari dua kategori kufurnya hakim yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Wa huwa alladzi la yukhriju minal millah, yaitu yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Faqad taqaddama anna tafsira Ibnu Abbas radhiyallahu anhu li qaulillahi azza wa jalla wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dalam surat Al-Maidah. Na'am, qad syamila dzalikal qism, telah mencakup yang demikian itu, mencakup kekufuran akbar ataupun kekufuran asghar. Qad syamila dzalikal qism wa dzalika fi qaulihi radhiyallahu anhu fil ayah kufrun duna kufrin wa qauluhu aidha laisa bil kufri alladzi tadhhabuna ilaihi. Ibnu Abbas dalam salah satu penafsirannya berdalil dengan mendudukkan ayat ini sebagai kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi penafsiran terhadap ayat ini ada dua, kufur akbar maupun kufur asghar. Tidak boleh dimutlakan kufur akbar, tidak boleh dimutlakan pula sebagai kufur asghar. Nah, permasalahannya harus dirinci. Wa dzalika an tahmilahu syahwatuhu wa hawahu 'alal hukmi fil qadiyah bighairi ma anzalallah ma'a i'tiqadihi anna hukmallahi wa rasulihi wal haq wa i'tirafihi ala nafsihi bil khata'i wa mujanabatil huda. Perhatikan konsepnya. Bagaimana berhukum dengan selain syariat Allah itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seseorang berhukum dengan selain hukum Allah, baik itu individu, lembaga, kedaulatan, pemerintahan atau apapun itu bentuknya, dia berhukum dengan selain syariat Allah atas dasar dipicu oleh syahwat hawa nafsunya. Dia berhukum dengan selain syariat Allah di suatu qadiyah, permasalahan. Ada 1, 2 kasus, 3 kasus permasalahan. Naam, dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi acuan dasar, sumber dasar landasan hukum yang berlaku itu adalah hukum syariat. Hanya saja pada 1, 2, 3 sebagian kecil kasus sifatnya tidak mendominasi dan tidak selalu pelakunya itu berhukum dengan selain hukum syariat. Kenapa? Atas dasar hawa nafsu atau tama atau disuap atau yang selain daripada itu. Ini konsep yang ingin didudukkan oleh Syekh. Naam. Tapi dengan syarat harus diiringi dengan akidah, keyakinan bahwa hukum Allah dan Rasulnya itu adalah yang hak, dan juga disertai pengakuan terhadap dirinya sendiri yang melakukan itu bahwa itu adalah suatu kesalahan dan kekeliruan serta jauh dari hidayah. Kita tengok sekarang ke dalam waqi' fakta secara faktual. Mereka al-qanuniyun, naam, apakah ketika mereka menetapkan qanun, naam, aturan hukum mereka sendiri, apakah keadaan mereka seperti ini? Lihat qara'in bagaimana, lihat track record reputasi mereka, bobot kualitas keagamaan mereka. Naam. Di sisi lain bagaimana pengagungan mereka terhadap sistem demokrasi dan yang selain daripada itu. Tampak dari lisan-lisan mereka, pernyataan-pernyataan mereka dalam kampanye-kampanye mereka itu mengeluh-elukan sistem demokrasi. Mereka nyatakan yang demikian itu. Nah, jadi konsep berhukum dengan selain syariat yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam
itu apabila dilakukan pada 1, 2, 3 sebagian kecil kasus, tapi atas dasar syahwat hawa nafsu, dengan disertai pengakuan bahwa yang demikian itu adalah salah. Seperti pelaku dosa besar, pelaku zina. Nah, misalkan peminum khamr, dia muslim, tapi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah suatu dosa. Bahkan setelah melakukannya pasti ada penyesalan, karena dosa itu dinamakan dengan dzunub. Dzunub itu diambil dari kata ekor. Karena setelah dosa itu pasti akan mengikuti rasa merasa bersalah. Naam. Nah, ketika yang demikian konsepnya dan tidak dominan dan landasan dasar utamanya tetap syariat, maka hukumnya sebagaimana pelaku maksiat. Wa hada wa illam yukhrijhu. Tapi tindakan yang demikian, konsep yang demikian meskipun tidak mengeluarkan, wa illam yukhrijhu kufruhu anil millah, walaupun kekafiran pelakunya itu tidak mengeluarkan dirinya dari agama, fa innahu ma'siyatun uzma akbar minal kabair. Tetap dia teranggap sebagai tindak maksiat yang sangat besar, jauh lebih besar dari sekedar dosa besar. Kazina wa syurbil khamr wa sarqah wal yamin al-ghamus wa ghairiha. Lebih besar dari sekedar zina, minum khamr, mencuri, korupsi, atau sumpah ghamus, bersumpah atas nama Allah dengan dusta. Fa inna ma'siyatan sammaha Allahu fi kitabihi kufran a'zam min ma'siyatin lam yusammiha kufran. Karena kaidahnya sebuah maksiat yang Allah namakan di dalam Al-Qur'an sebagai kekafiran jelas lebih besar dan dahsyat dibandingkan kemaksiatan yang Allah tidak labeli dengan kekafiran. Nas'alullah an yajma'a al-muslimina 'ala tahakumi ila kitabihi inqiyadan wa ridaan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Kemudian Syekh di akhir risalahnya berdoa memohon kepada Allah agar kaum muslimin semuanya bersatu padu, untuk menjunjung tinggi syariat Allah dan merujuk kepada hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran, serta tunduk sepenuhnya patuh dan ridho atas yang demikian itu. Nah, dengan demikian kita selesai dari pembacaan terhadap risalah Tahkimu Al-Qawanin, di mana kesimpulannya bahwasanya konsep istibdal, mengganti syariat dengan sistem konun perundang-undangan rancangan manusia adalah tindak kekufuran akbar. Disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, konsep istibdal itu batasannya apabila tindakan penerapan hukum selain hukum Allah itu adalah dominan dan sifatnya mendominasi. Dikecualikan padanya berhukum dengan selain hukum Allah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syaratnya adalah hukum syariat Islam tetap menjadi sumber dasar landasan hukum satu-satunya. Naam, hanya saja pelakunya, baik itu individu, lembaga, daulah, pemerintahan atau apapun, dia melakukan berhukum dengan selain hukum Allah tersebut pada sebagian kecil kasus permasalahan atas dasar hawa nafsu, dengan tetap disertai adanya keyakinan bahwa hukum Allah itu tetaplah yang paling benar dan satu-satunya yang benar, dan disertai dengan penyesalan bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah suatu tindak kriminal yang sangat besar. Nah, konsep ini, jika kita merujuk kepada faktual yang ada, hampir-hampir tidak didapati pada mereka al-qanuniyun. Nah, baik, kita cukupkan bahasan ini sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.